Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmat-nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pagi menjelang siang ini Allah masih mudahkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ilmu dalam kondisi walafiat. Tentu kita juga berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur dan juga rezeki yang berkah, dan berharap Allah mudahkan semua urusan kita, baik urusan di keluarga ataupun urusan di pekerjaan dengan kemudahan insyaallah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua dan orang-orang yang kita cintai telah diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, tidak memperpanjang kalam, kita awali terlebih dahulu majelis kita dengan bersama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebelum kita mulai, ini mau muqaddimah terlebih dahulu ya. Pertama, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari ini kita bisa bertatap muka. Terakhir itu pekan kedua di bulan Ramadan. Artinya pekan ketiga kalau nggak salah ya. Pekan kedua ketiga. Oh ya. Pada intinya di akhir Ramadan sampai Syawal kita tidak bertemu ya dengan segala kondisi yang ada. Tapi alhamdulillah di awal Dzulqa'dah ini atau tepatnya di tanggal 3 Mei ini Allah mampukan kita untuk bisa hadir kembali, dan mudah-mudahan meskipun 1 bulan lebih tidak ngaji, insya Allah tidak mengurangi semangat kita, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita mulai. Hanya saja informasi yang sudah tersampaikan ya, mungkin kita dengan kondisi yang sedikit berbeda, yaitu tentang kajiannya yang kemarin kita terakhir itu kajian tentang Al-Baqarah ayat 100 belasan lebih ya, 115 kalau nggak salah itu. Tapi hari ini kita mulai hari ini kita akan melanjutkan yaitu di surat-surat pendek sebagaimana yang mungkin sudah disampaikan, dan kita akan awali yaitu di surah An-Nas, nanti berlanjut lagi insyaallah Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas dan selanjutnya insyaallah. Ya, harapannya kenapa kita ubah ini ya, kita berharap surat-surat yang biasa kita pelajari, yang mungkin sudah kita hafal, ya. Halo? Suara, nggak putus-putus ya? Ini tiba-tiba keluar masuk ini. Baik. Mudah-mudahan. Baik, bismillah. Tiba-tiba keluar masuk sendiri, qadarullah. Baik. Kita lanjutkan ya. Suaranya masih jelas? Oke. Kita akan lanjutkan yaitu di surat pendek, dengan harapan ya surat yang mungkin sudah kita hafal tersebut ya, yang biasa kita baca mungkin baik dalam sholat ataupun dalam waktu-waktu tertentu, kita betul-betul bisa memahaminya secara menyeluruh ya.
kita berharap mudah-mudahan ya kita mampu mentelaah secara mendalam di surat-surat pendek tersebut insyaallah. Baik, tidak memperpanjang kalam, kita akan masuk kepada ayatnya. Sebagaimana biasa kita akan memulai dulu ya dengan membaca bersama. Kemudian kalaulah ada hal yang perlu kita perbaiki dari bacaan, kita akan baca. Setelah itu nanti kita akan masuk tadabbur berkata dan tadabbur per ayat insyaallah. Baik. Halo? Keluar masuk lagi ya, Masya Allah. Suaranya masih kedengaran, Ibu? Ini kalau di laptop saya ini zoomnya keluar masuk. Sebentar ya, saya takutnya nanti kalau kira yang nge-lag nanti minta tolong untuk dikonfirmasi. Kalau tidak ada halangan kita lanjutkan. Ya. Baik, kita mulai di surah An-Nas ya. Kita lihat silakan yang memegang Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya. Kemudian kita akan membaca terlebih dahulu. Meskipun sudah hafal semua, tapi nggak apa-apa. Kita identify beberapa hal yang mungkin bacaan kita kurang pas ataupun mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Saya izin baca, kemudian nanti kita akan telah satu-satu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, bacanya tidak ada perbedaan dari bacaan yang biasa ibu-ibu hafalkan. Hanya saja kita akan lebih fokus kepada bacaan yang santai, kemudian memaksimalkan hukum-hukum tajwid yang ada. Ya, baik. Kalau kita runut yang pertama di ayat yang pertama, maka di sini kita awali dengan huruf qaf. Maka qaf ini dia punya sifat isti'ala, yaitu ditebalkan. Qul, bukan kul, ya, beda antara qaf dan kaf. Qul qul, ya, kita baca dengan huruf qaf. Qul Baik, sebentar. Bukan kul ya, tapi qul. Qul a'udzu birabbin nas. Pertama qafnya tebal, kemudian a dan ainnya harus beda. A'udzu. A'udzu. Bukan a'udzu tapi a'udzu. Itu-nya digigit ya. Qul a'udzu birabbin. Ini ada nun yang bertasydid, maka nggak boleh buru-buru, ditahan karena gunnah dengan dengungan yang dipanjangkan. Qul a'udzu birabbin nas. nas.
Malikin nas, ilahin nas. Baik. Min syarril waswasil khannas. Alladzi zal sama ya. A'udzu, bukan allazi atau allazi tapi zal digigit. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tetap didengungkan dan ditahan ya. Minal jinnati wan nas. Baik, mungkin ada yang mau nyoba dari ibu-ibu, dipersilahkan. Silakan, ayo. Baik, silakan. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Baik, pada intinya ini tidak terlalu sulit ya, karena memang sudah biasa kita baca, apalagi sudah hafal semua. Hanya saja kadang kesalahan umumnya yaitu terlalu buru-buru, sehingga kesalahan dalam segi makhrajnya. Kalau makhraj ya tentu pertama di huruf qaf ya, antara qaf dengan kaf. Kemudian yang kedua antara a dan a, a dan a. Itu kalau untuk ayat pertama. Kemudian kesalahan dari segi tajwidnya yaitu di nun yang bertasydid, gunnahnya. Nun yang bertasydid di sini hampir di setiap ayat ya, an-nas di sini. Ada anas yang disebutkan 5 kali, kemudian khannas dan jin ya. Ini semuanya menggunakan nun yang bertasydid, maka tidak boleh buru-buru. Jangan sampai baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini salah. Maka pastikan ketika baca betul-betul ditahan dengan dengungan ya yang dipanjangkan. Taib. Kita tidak memperpanjang kalam untuk bacaan tahsin ya, karena yakin sudah hafal dan bisa sebagaimana kita sampaikan. Kita akan masuk sekarang eh, terjemah secara umum dulu ya. Kita masuk pada penerjemahan secara umum. Anda yakin kayaknya sudah nggak asing juga kalau seandainya disuruh menerjemahkan. Kira-kira apa yang sudah biasa dihafal nih kalau diminta menerjemahkan ada yang mau bersedia nggak? Tanpa membaca atau melihat Al-Qur'annya, terjemahan umumnya dulu. Ada yang mau nyoba nggak? Halo? Bunung lagi? Kira-kira nih. Kayaknya kan kalau Al-Baqarah mungkin kalau nggak bisa nerjemahin ya mungkin jarak nah. Oh silakan, silakan, silakan. Siapa yang mau menerjemahkan? Apa aku berapa? Katakanlah aku mohon izin tadi. Ya, terus? Ya, melindung. A'udzu.
Ayo. Oke. Ya, oke. Baik, alhamdulillah barakallahu fiik. Ya. Nah, minimal ini ya karena sudah hafal ya, karena sudah hafal dan di luar kepala. Jadi ya ana yakin secara global nggak asing seharusnya ya sudah bisa menerjemahkan. Termasuk juga Al-Fatihah ya, semisal Al-Fatihah contohnya. Maka mudah-mudahan ya sudah bisa menerjemahkan secara bahasa Indonesia global ya. Baik, terima kasih Bu Nung, barakallahu fiik, sudah bagus. Meskipun tadi beberapa ada yang kalimat yang kelewat, tapi nggak apa. Nanti kita akan eh, bareng-bareng ya, kita akan menerjemahkan. Baik, ini nggak apa. Kita lihat terjemah dari Kemenak ya. Kita coba lihat dulu bareng-bareng. Langsung kita sebutkan, nggak beda jauh dari yang disebutkan dari gunung tadi. Ayat pertama, Qul, katakanlah, A'udzu, aku berlindung kepada Rabbin Nas, Tuhan atau yang memelihara dan menguasai manusia. Baik, ini kita copy paste lah dari terjemahan yang ada di Al-Quran. Malik di sini diterjemahkan sebagai raja manusia. Ilahinna, sembahan manusia. Min, dari syar, kejahatan. Ya, syar, kejahatan. Was-was, itu bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, khannas. Alladzi, yang yuwaswisu fi, membisikkan kejahatan, fi sudur, ke dalam dada, annas, manusia. Minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan manusia. Baik, ini minimal ini sudah di luar kepala ya. Minimal ini sudah di luar kepala karena ya ini suratnya surat yang sudah kita hafal semua. Setiap saat kita baca. Baik. Kemudian sekarang kita akan lebih mendetail lagi kalau gitu ya. Kita akan sedikit kembali kepada pemaknaan secara global dulu atau kita muqaddimah dulu. Ya, muqaddimah kenapa kita perlu mempelajari yaitu surat An-Nas ini. Baik. Mengapa surat An-Nas sangat penting? Ini pertanyaan yang seharusnya memotivasi kita, bukan hanya sekedar mempelajari apa tahsinnya, kemudian yang paling utama adalah menyelam lebih mendalam tentang makna perkataan nanti insyaallah. Dan hari ini kita masuk pada soal yang pertama, mengapa surat An-Nas sangat penting. Pertama, ya kita ketahui itu adalah surat terakhir atau surat yang ke-114 dalam Al-Quran. Dan di antara keutamanya ada banyak, ini hanya kita sebutkan beberapa ya. Nanti keutamaan yang kita sebut ini harus mampu kita jawab ya dalam penjabaran kita. Nah, ini kita sebutkan secara globalnya, surat An-Nas itu menjadi perlindungan ultimate ya dari segala keburukan. Artinya perlindungan yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling utama dari segala keburukan. Ya. Jadi sangat penting ini kalau kita membaca, mentadaburi, menyelami maknanya. Karena ini menjadi perlindungan. Ya, daripada kita cari perlindungan dari hal yang terlarang, ya. Ternyata An-Nas ini bisa menjadi pelindung atas izin Allah, menjadi wasilah untuk mendapatkan pelindungan. Ketika orang lain mencari perlindungan dari secari kertas kan gitu, atau sebuah jimat, maka kita cukup dengan An-Nas. Ya, dengan wasilah An-Nas ini Allah akan menghadirkan perlindungan yang ultimate. Dari apa? Segala bentuk keburukan. Apa keburukan? Nanti akan kita bahas di penjabarannya. Termasuk juga kunci mengalahkan bisikan. An-Nas ini adalah kunci untuk mengalahkan bisikan setan. Maksud bisikan ini kenapa? Dan kita akan bahas. Bagaimana setan itu caranya adalah membisikkan dengan menghadirkan kecemasan, was-was. Ya, sudah menjadi akar kata bahasa Indonesia ya, was-was menjadi bahasa Indonesia, merasa mau ke sana sini was-was, ada rasa khawatir, takut. Nah, ini ternyata kuncinya ada dalam surat An-Nas. Begitu pula ternyata An-Nas ini menjadi tameng, ya, menjadi benteng tameng dari segala
keburukan yang gaib, baik itu bentuk sihir, ya, ada orang ingin menyantet ataupun menyihir ataupun gendam ataupun hipnotis, ini bisa ditameng, ada penangkalnya yaitu an-nas. Yang selama ini mungkin kita hafal tapi ya hanya sekedar ngafal saja. Termasuk penyakit ain. Nah, ain ini ya sudah nggak asing lagi, penyakit yang tiba-tiba bisa menyerang ke siapapun orang. Ya, yang suka selfie, bil khusus yang punya anak kecil. Ya, tadi informasinya alhamdulillah lahir cucu, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah jaga. Ini anak kecil sangat rentan sekali. Ya, tiba-tiba anaknya tidak ada apa-apa, tiba-tiba malam hari panas, tiba-tiba demam tinggi. Nah, ini diantara bisa jadi diantara apa? Kena ain. Apa penyebabnya? Ini penyebabnya ada orang yang dia baik itu suka ataupun nggak suka ya, ain itu. Artinya orang tuh bisa memuji ya. Contohnya anak kecil diposting di media sosial ataupun sebagai status. Tiba-tiba ada orang yang dia menyatakan, wah anaknya ganteng sekali, anaknya lucu sekali. Itu kebahagiaan orang lain yang dia tidak dibarengi dengan menyebutkan asma Allah, dengan menyebutkan subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata billah. Ternyata bisa jadi itu menyebabkan ain, ya, bisa menghadirkan penyakit bagi anak tersebut. Apalagi kalau yang memandang itu orang lain itu dengan penuh hasad, iri, dengki. Ya. Kita pun sangat bisa sekali. Ya. Tiba-tiba ada orang yang gak suka dengan kita, dengan pandangan mata, ya bisa saja ya hadir. Ya. Maka ini Anas ini menjadi tameng ataupun konspirasi jahat lainnya. Nah, di sini juga dalam Anas ini kita akan pelajari pendidikan tauhid. Ya, bagaimana 6 ayat dalam An-Nas ini ternyata mengandung bagaimana peribadahan kita secara sempurna kepada Allah. Ada tingkatan-tingkatan bagaimana kita mengenal Allah sampai pada tingkat penyerahan diri kepada Allah secara sempurna. Yang ini mungkin tidak sampai saat ini mungkin jarang kita sentuh dari sisi ketauhidan yang ada dalam An-Nas ini. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan di waktu yang singkat ini kita sudah siapkan, nggak tahu, saya pengen simple gitu bikin slide ya, ternyata sampai 36 slide juga. Padahal Anas ini kan sudah kita hafal gitu. Tapi ternyata slide-nya sampai 36 juga. Ya mudah-mudahan ada waktunya cukup ya insya Allah. Sehingga kita betul-betul menggali begitu mendalam tentang surat Anas tersebut. Dan surat ini relevan untuk semua zaman. Terutama di era fitnah, era media sosial, dan gangguan jiwa dan lainnya. Artinya ini berlaku sepanjang masa. Baik ya, kita pelan-pelan, kita akan fokus tadaburnya. Kita akan masuk dulu, ya, pengenalan lagi lainnya adalah apa sebab turunnya surat An-Nas. Kalau tadi kan keutamaannya ya, kenapa ini sangat penting dan lain. Nah, sekarang kita kenalan dulu sebab turunnya. Banyak riwayat, tapi kita sebutkan satu hadis saja, yaitu riwayat bagaimana Nabi SAW itu disihir oleh orang Yahudi. Ya. Nah, ini hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW suhir. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu disihir oleh orang Yahudi. Hatta kana yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'aluhu. Fada'a Allah fa'anzala al-mu'awwidhataini al-falaq wan nas. Artinya ini ya. Jadi Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labib bin Al-A'sam. Hingga beliau berhayal, ya, seolah melakukan sesuatu padahal tidak. Lalu beliau berdoa kepada Allah, maka turunlah al-mu'awwidhatain. Apa mu'awwidhatain? Yaitu dua perlindungan. Yang mana itu adalah gabungan dari dua surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi sebenarnya kajian kita nanti akan relevan ya, artinya berkesinambungan antara An-Nas dan Al-Falaq. Tapi karena waktunya tidak cukup tentunya, kita ingin lebih mendalam, maka hari ini kita cukupkan dengan An-Nas. Nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan di Al-Falaq, insyaAllah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dan di ayat di nomor sekian. Baik, kita akan lanjutkan secara singkat, maka detail peristiwa
turunnya ayat ini melalui hadis tadi, maka kita lihat pelaku sihirnya namanya siapa? Ini sambil kita mengenal sejarah ya. Labib bin Al-A'sam dari Bani Zuraik, yaitu seorang Yahudi Madinah. Ya, kalau ditanya siapa yang menyihir Nabi, bukan orang Indonesia ya, bukan dukun Indonesia. Ini adalah orang Yahudi Madinah. Labib bin Al-A'sam. Medianya apa? Nah, ternyata sihir itu ada media sebagaimana sekelas nabi ya. Sekelas nabi itu juga kena sihir, apalagi sekelas kita. Ya, sekelas kita yang nggak ada apa-apanya. Artinya siapapun sangat memungkinkan kena sihir. Dan ketika ada sihir, pasti ada medianya, ada perantaranya. Nah, di antara perantaranya ini, Nabi kena perantaranya, apa perantaranya? Apa? Sihirnya adalah sisir dan rambut Nabi yang diikat menjadi 11 buhul atau ikatan. Nah, kalau untuk menghilangkan berarti ya ikatan ini harus dihilangkan. Gitu ya. Baik. Efeknya apa? Tentu sihir itu menghadirkan efek. Nabi SAW mengalami halusinasi dan kelemahan fisik. Ya. Ada orang yang mungkin disihir sehingga hilang akalnya, ya sampai taraf gila, bisa jadi. Ya, berhalusinasi seakan-akan dia sedang di tempat tertentu, lah itu kena sihir. Dan itu harus disembuhkan. Ya, di antara menyembuhkannya ya tentu dengan cara membaca An-Nas yang kita pelajari, karena An-Nas ini termasuk yaitu ayat-ayat atau surat tentang ruqyah. Turunnya Anas, ya setelah Jibril memberitahu lokasi buhul sihir, jadi diberitahu oleh karena Nabi, ya maka diberitahu oleh Jibril tentang lokasinya, lokasi medianya. Kemudian akhirnya ikatan itu cara melepasnya bagaimana? Dengan dibacakan An-Nas dan Al-Falaq atau Al-Mu'awwidhatain. Lalu semua buhul tersebut lepas dan beliau sembuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia sekarang ini ya kena sihir, kemudian sudah dibaca ruqyah kok nggak sembuh-sembuh. Bukan karena ruqyahnya nggak ampuh, tapi bisa jadi karena medianya itu belum dilepas. Ya, medianya belum dilepas. Tapi kita tidak membahas sihir ya, kita hanya mengambil runut dari turunnya Anas ini ya. Pelajarannya apa? Pelajaran dari hadis tadi, Anas itu adalah obat dari sihir. Ya, baik sihir fisik ataupun sihir psikis. Kemudian kekuatan surat ini Allah sengaja menurunkan An-Nas sebagai senjata pamungkas melawan sihir tingkat tinggi. Jadi pastikan kita membiasakan diri dan alhamdulillah ya kalau yang sudah terbiasa untuk membaca di pagi dan sore menjadi zikir pagi dan zikir sore. Nah, ini anjuran dan kita juga berharap apa yang kita pelajari, apa yang kita baca hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi aplikatif, menjadi praktik secara langsung untuk kita gunakan. Ya, setelah nanti kita pahami secara mendetail per kata, per ayatnya, maka yang paling utama ya tentu kita jadikan ayat ini sebagai apa? Kekuatan untuk atau senjata pamungkas untuk melawan segala mara bahaya. Baik, kita lanjutkan. Apa hikmah turunnya surat An-Nas? Kalau kita lihat dari hadis tadi sudah hampir kelihatan ya. Pertama, Allah ingin menguji ya, ini sebagai ujian bagi Nabi Muhammad SAW. Allah mengizinkan sihir menimpa Nabi untuk mengajarkan cara melawan sihir. Ya, jadi kalau nggak kena sihir ya kita mungkin nggak tahu bagaimana cara melawan sihir. Nah ini luar biasa. Jadi langsung dipraktekkan langsung kepada utusannya itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua cara melawan sihir. Itu apa? Dengan membaca diantaranya An-Nas bersama dengan Al-Falaq yang menjadi mu'awwidhatain. Kemudian ini sebagai bukti juga. Bukti kemukjizatan Al-Quran. An-Nas menjadi bukti bahwa Al-Quran memang syifa. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Isra 82. Allah berfirman apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran di antara tujuannya adalah menjadi syifa, menjadi penyembuh, menjadi obat. Nah, An-Nas ternyata penyembuh dari bahaya sihir. Ya, menjadi penyembuh dari bahaya sihir.
Baik. Kemudian terakhir, ini adalah turunnya An-Nas sebagai bukti keseimbangan dunia gaib. Allah tunjukkan bahwa ada makhluk gaib, ya, yang kasat mata yang tidak bisa kita lihat dan dia bisa mengganggu manusia. Ya. Jadi kanan kiri kita yang saat ini sedang ngaji, kanan kirinya mungkin juga ada jin yang dia ikut ngaji. Bukan kanan kiri, bahkan bisa di depan kita, belakang kita, lagi ikut tolah-toleh, ada itu. Siapa tahu kan gitu, karena kita nggak melihat. Tapi kita meyakini itu ada. Tetapi meskipun dia mampu mengganggu, Allah juga menghadirkan perlindungan, ya. Allah menghadirkan perlindungan. Dengan apa? Dengan hadirnya surat An-Nas. Baik, insyaallah. Ini sampai sini mukadimah jelas ya, ya? Bisa dipahami ya sebelum kita masuk permaknaan arti perkata. Suaranya jelas ya, tidak ada kendala ya. Baik. Yang lain ini mudah-mudahan masih bisa menyimak, tidak ada kendala. Jadi kita rasa ini penting tidak nih kita menelaah An-Nas yang mungkin sudah kita hafal semua gitu. Baik. Baik, barakallahu fiik. Ya, meskipun mungkin ya kadang yang An-Nas kan udah hafal kan itu kan. Cuman ternyata ini anak pun masih ngerasa kurang. 36 slide ini masih kurang karena banyak hal yang mungkin belum tersampaikan, tapi Anda rasa kita cukupkan nggak apa? Baik. Kita akan masuk dulu arti dan makna perkata, kemudian setelah itu kita akan masuk makna per ayat. Ya, kalau biasanya kan satu ayat kan, ini karena satu surat jadi mau nggak mau Ana pecah jadi tiga. Pertama perkata dulu, kemudian per ayat, kemudian secara global. Ya, mungkin strukturnya Ana bikin seperti itu supaya nanti lebih mudah dipahami. Baik, kita masuk yang pertama ya, sudah hafal semua. Qul a'udzu birabbin nasi. Ya, pastikan bacanya benar. Qul bukan kul. Qul artinya katakanlah, kul makanlah. Zu bukan au, nggak salah ya. Bukan au juga tapi zu. Bi rabbin mendengung annas. Baik, kita masuk qul. Ya, katakanlah ya, ini perkataan nih. Makna perkata. Katakanlah. Kemudian a'udzu aku berlindung. Akunya mana? A. Hamzah ya, aku. Kalau kami na'udzu. Kamu ta'udzu. Kamu perempuan ta'udzina. Antum ta'udzuna. Ini udah kaidah dalam bahasa Arab ya. Bahasa udah tasrifnya yang 14 itu udah hafal semua. Rabb, bi Rabb, jadi bi kepada Rabb. Kita artikan Rabb dulu ya secara perkata ini. Annas manusia. Ya, annas manusia. Jadi katakanlah, apa yang perlu dikatakan? Aku berlindung pada Rabbnya manusia. Baik. Malikin nas, ilahin nas kita gabungkan. Malik artinya raja. Ini sesuai dengan terjemah tadi ya. Ya, ya. Jangan sampai nanti setelah ngaji nggak bisa menerjemahkan ya. Minimal terjemah global dulu nih. Baru nanti kalau kita masuk tadaburnya, Malik itu apa? Sama nggak dengan ilah? Tentu beda. Sama dengan ilah dengan Rabb. Kalau di Indonesia kan Rabb diartikan Tuhan, ilah Tuhan juga. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi minimal terjemahnya kita bisa. Malikin nas, dari nas sudah manusia, anas manusia, ilah kita artikan sebagai sembahan. Ya, ilah sembahan. Anas manusia. Nggak perlu kita terjemahkan ya karena sudah tahu semua. Min syarril waswasil khannas. Min sudah hafal ya? Min artinya dari. Syarr keburukan atau kejahatan, syarr artinya syurur, ya, jahat atau buruk. Lawan daripada khair. Jazakallahu khair, khair artinya baik, syarr berarti buruk. Lawannya ya. Al-waswas artinya bisikan. Ya, waswas itu adalah bisikan. Al-khannas secara literasi artinya adalah tersembunyi. Khannas artinya tersembunyi. Dari keburukan bisikan tersembunyi. Gitu ya. Tapi tentu kita nggak pahami nih. Apa ini maksudnya keburukan bisikan tersembunyi? Ya. Karena kita menerjemahkan perkataan nih. Tapi kalau terjemahan secara ayat ya berarti dari keburukan syaitan yang membisikkan. Dan syaitannya itu tersembunyi. Kok bisa tersembunyi? Nanti kita masuk tadabbur.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini mudah-mudahan nggak buru-buru ya. Artinya sambil mungkin ada satu dua kata yang mungkin tidak tahu, maka ini langsung dihafalkan. Alladzi yang yuwaswisu berarti sama ya, waswas tadi ya, membisikkan. Fi di dalam, sudur. Nah, di sini diterjemahkan hati. Tapi sebenarnya sudur itu dada ya. Soder, ini soder, dada. Ya, tapi nggak apa. Nanti kita pahami kenapa soder itu dimasukkan di atas sebagai hati. Annas manusia. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati dari al jinnah itu jin. Annas dan manusia. Baik. Ini arti perkata. Oke. Sekarang kita masuk tadabbur per ayat. Ya, tadabbur per ayat. Perkata, Anda rasa karena ini sudah hafal dan mungkin hanya beberapa kalimat atau kata saja yang mungkin tidak difahami, tapi nanti kita akan ulang di sini ya. Sekarang kita akan masuk tadabbur per ayat. Di ayat pertama, kita fokus dulu kepada dua kata yang di stabilo nih. Qul a'udzu. Qul, kata qul diartikan sebagai perintah untuk berkata ya, katakanlah. Itu yang kita tahu ya. Qul artinya katakanlah. Nah, perintah itu ya ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak sekali ya, surat-surat yang dimulai dengan qul atau ayat yang dimulai dengan qul. Perintah untuk menyampaikan sesuatu secara eksplisit atau langsung ya dan tegas. Ya. Jadi langsung, nggak perlu berretorika dan lain. Ya, katakanlah apa yang dikatakan langsung ini. A'udzu. Nah, dari a'udzu birabbin nas ini nggak boleh disela dan lainnya. Jadi sebuah perintah yang tegas dan langsung. Dan secara tersirat ini bukan hanya untuk nabi. Ini sering kita sampaikan ya. Memang kalau secara historis ayat ini turun dari Allah melalui wasilah Jibril kepada nabi. Memang perintahnya qul, katakanlah wahai engkau nabi. Perintah dari Rabbmu, apa perintahnya? Kamu diperintahkan untuk mengatakan sesuatu. Apa sesuatu itu? A'udzu birabbin nas, gitu ya. Jadi qul, kemudian tanda kutip gitu kan. Ini perkataannya. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Nah, tapi ketika kita dengan pendekatan penafsiran ya supaya khitabnya redaksi ayat itu mengena dalam diri kita, maka para ahli tafsir mengatakan jadikanlah ayat ini seakan-akan sedang berbicara kepadamu. Seakan-akan mengatakan qul wahai kamu yang saat ini membaca ayat ini katakanlah. Apa ya Allah yang harus aku katakan? A'udzu birabbin nas. Ya. Jadi ada perintah langsung seakan-akan antara Allah dengan kita. Allah memerintahkan kita. Apa yang diperintahkan pada diri kita? Yaitu untuk mengucapkan kalimat ini. A'udzu birabbin nas. Maka disebutkan secara tersirat ini bukan hanya untuk nabi, tapi juga untuk umatnya. Jadi perintahnya bukan hanya berhenti kepada nabi. Meskipun aku ini apa? Aku ini ya tentunya kalau turunnya wahyu ya hanya nabi. Kan gitu. Tetapi apakah umatnya tidak diperintahkan? Tentu diperintahkan. Jadi yang saat ini kita membaca ini, jadikan ayat ini seakan-akan turun untuk diri kita. Jadi Allah memerintahkan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk meminta perlindungan pada Allah. Ya. Saking pentingnya, minta perlindungan pun sampai disuruh. Gitu lah. Gitu lah. Jadi logikanya gitu. Lah kalau kita pengen berlindung, kalau kita butuh penjagaan kan kita yang minta kan seharusnya gitu. Tapi saking pentingnya bahaya yang ada dan Allah Maha tahu, nggak akan ada yang mampu menjaga, melindungi kita kecuali Allah. Allah sampai menyuruh. Ya. Kan aneh gitu kayak gitu. Kalau zaman sekarang itu ada polisi datang ke kita. Ini kita logika manusia ya. Ini cepat minta tolong sama saya. Saya kan polisi ya. Apa yang kita katakan? Ah, polisi. Contohnya gitu kan. Ini mohon maaf ini tidak ini.
ngapain minta kamu, saya minta yang lain, minta tolong ke damkar contohnya, atau minta yang lain kan itu. Itu kan gitu. Karena bisa minta yang lain, saya minta tolong ke Pak RT, Pak RW gitu, nggak usah ke jauh-jauh polisi. Contohnya seperti itu kan. Gitu. Tapi dalam ayat ini, secara implisit, ya, secara tidak langsungnya, ada bahaya yang besar. Sampai Allah sendiri, Rabb kita, meminta kita, memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepadanya. Dan ini harus kita sadar, ini perintah, berarti harus apa? Harus menjadi dilaksanakan. Artinya dalam perlindungan tidak boleh kepada yang lainnya. Ya. Meskipun realitanya saat ini kan banyak orang minta perlindungan pada dukun, minta perlindungan kepada penghuni kubur, minta perlindungan kepada batu akik, minta perlindungan selembar kertas yang ditaruh di atas pintu dan lainnya. Tapi hadir ayat ini, jangan minta kecuali kepada aku harus meminta pada Rabbnya manusia. Tapi ini kita masih berakul ya. Jadi makna serakul ini panjang sekali. Ya, taib. A'udzu. Kata a'udzu menunjukkan isi dari perintah tersebut. Nah, isi dari perintah tersebut. Apa yang harus aku katakan? Ini isinya. A'udzu. Ya. Yaitu untuk memohon perlindungan dari sesuatu yang membahayakan. Tadi kita sebutin ya. Dan hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan kelemahan diri. Ngapain kita minta perlindungan, minta suaka, kalau kita ngerasa orang kuat kan itu. Dan Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu kita itu lemah. Maka harus butuh perlindungan, butuh suaka gitu. Selain kita sadar kita lemah, dan secara mutlak kita tuh sangat butuh kepada Allah sepanjang waktu. Tahu dari mana? Fi'il mudhari'. Setiap saat kita tuh butuh pada Allah. Tahu dari mana? Ini a'udzu yang artinya minta suaka, minta perlindungan. Kapan mulainya? Mulai hari ini dan sepanjang masa. Kenapa? Karena kita harus sadar kita tuh lemah. Ya, sekuat-kuatnya orang yang terkuat di atas muka bumi, ya mungkin dia tiap hari fitness badannya gede, tetap lemah. Harus butuh perlindungan pada Allah. Bahkan diperintahkan. Kenapa harus diperintahkan? Karena Allah Maha tahu kita tuh lemah. Gitu ya. Kapan itu? Sepanjang masa. Sepanjang masa. Dan ini tidak disebutkan waktunya, tidak disebutkan tempatnya. Tandanya dimanapun berada, kapanpun harus dibaca. Mau naik mobil, baca. Mau ngaji, baca. Mungkin jadi udah mau siap ngaji, ada godaan kan gitu. Godaannya apa? Wah, ada godaan nih. Ada yang ngajak makan nih. Nggak, itu godaan gitu. Wah, godaan nih. Internetnya ada orang. Itu kan godaan. Maka dibaca ini. Kapan? Sepanjang masa. Baik, ini ya. Apalagi dalam kondisi yang mungkin sudah sakral gitu kan. Sudah nggak ada jalan lain. Mungkin di tempat kerja ini sudah ada dengan atasan, mungkin sudah dikejar, itu udah baca ini. Ini uniknya bagaimana kita pahami secara perkata dari ayat ini. Kita lanjutkan. Bi rabbin nas, Rabb. Nah, kita akan detailkan. Kalau Rabb tadi kan kita artikan sebagai Tuhan saja itu Rabb ya. Kata Rabb itu maknanya banyak dalam bahasa Arab. Bisa memperbaiki ya, memelihara, membimbing, mengatur. Artinya Rabbin nas secara makna mendalam menggambarkan sifat pengasuhan Allah. Bagaimana Allah zatnya memperbaiki manusia. Hanya dia yang mampu memperbaiki manusia, diri kita. Hanya dia yang mampu memelihara manusia. Hanya dia yang membimbing manusia dan yang mengatur hidup kita. Maka Allah menghadirkan pertama dengan penyebutan nama Rabbun. Tidak dengan kul a'udzu billah, tidak. Beda nanti kalau ketika disebut kul a'udzu billah ada, tapi Allah nggak menyebutkan dalam ayat ini a'udzu billah. Tapi dengan kalimat Rabbin nas. Kenapa Rabb? Jadi karena Allah lah harus kita sadari kita sebagai manusia ternyata yang apa Ibu? Oh, Masya Allah. Baik. A'udzu billah. Qul a'udzu birabbin nas ini ya. Ini ada godaan juga nih ya. Baik. Baik, kita lanjutkan. Ini ya, secara makna mendalam menggambarkan sifat pengasuhan Allah
yang menyeluruh dan penuh kasih terhadap makhluk ini, yaitu manusia. An-nas, ya, dalam Al-Quran kan manusia itu kan banyak ya, disebutkan 5 ya, 5 kata yang mengartikan manusia itu. Tapi hari ini kita pahami satu dulu ya. Kadang menyebutkan dengan an-nas ini ya, yang hari ini kita bahas. Ada yang tahu yang kedua? Yang diartikan manusia di Al-Quran itu ada 5 kata. Ada yang tahu? Ya betul, an-nas, insan, kemudian ayo, an-nas, insan, ins, di surat apa itu? Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, gitu ya. Ada an-nas, insan, ins. Kemudian bani Adam. Ya bani Adam. Ya, siapa anak Adam itu? Ya kita manusia. Ya. Kemudian yang kelima al-bashar. Bashar. Ya, innama ana basyarum mislukum. Manusia seperti kalian. Nah, 5 ini tentu tidak asal nyebut. Tentu ada makna yang tersirat, makna yang tersurat dari setiap penyebutan di sini. Hanya saja ngepasin kita hari ini menyebutkan An-Nas, maka kita maknai An-Nas. Gitu ya. An-Nas itu dari kata nasiyah atau al-uns yang berarti lupa. Ya, manusia itu banyak lupa. Makanya kita sebagai manusia banyak tempat al-insan mahalul khata' wan nisyan. Banyak salah dan banyak lupa. Atau nah kita sebutkan ketika An-Nas disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ketika Al-Quran menyebut manusia dengan kata An-Nas, itu adalah menyebutkan manusia dalam fitrah secara sosial. Fitrah secara sosial. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, kok menemukan ayat yang di situ ada kata An-Nas, berarti akan menyebutkan bagaimana interaksi manusia dengan makhluk lainnya. Ya, jelas ini ya. Nanti ada makna lain, kapan disebut Bashar, Ins, kemudian Insan, kemudian Bani Adam. Ada makna tersembunyi di situ. Tapi kita sebutkan An-Nas berarti ada hubungan sosial ya sebagai fitrah manusia kepada makhluk lainnya. Baik. Kemudian gabungan bi Rabbin Nas. Jelas ya, tadi Rabb sudah, An-Nas sudah. Kemudian kalau kita gabungkan bi Rabbin Nas, qul katakanlah a'udzu aku berlindung kepada siapa? Kepada Rabbnya manusia. Nah, penyebutan Rabbin Nas mencerminkan aspek kasih sayang. Tadi ya, kenapa tidak disebut qul a'udzu billah? Kenapa Rabbin Nas? Nah, pengasuhan dan penjagaan Allah terhadap manusia secara total ini adalah perwujudan tawakul. Ya, wahai engkau yang merasa manusia, engkau harus berlindung kepada Rabbnya manusia. Kapan? Dalam segala hal ketika engkau sedang bersosial kepada kawan-kawanmu. Nah, ini kan kalau kita baca terjemah nggak akan ketemu gitu ya. Gitu ya. Saya ulangi ya. Katakanlah wahai Muhammad SAW gitu kan. Itu kalau secara historisnya. Tapi kalau kita saat ini membaca, katakanlah wahai engkau manusia. Ya, kita semua yang saat ini membaca ini, sekarang kan Allah berfirman kepada kita, katakanlah engkau yang saat ini membaca ayat ini, apa yang harus aku katakan ya Allah? Katakanlah dengan secara langsung. Katakanlah dengan tegas. Apa? A'udzu birabbin nas. Bahwasanya aku dengan penuh kesadaran bahwasanya aku lemah. Bahwasanya aku betul-betul butuh kepada Allah. Maka dengan sadar aku mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu yang mana engkau adalah pemelihara. Nih, zat yang memperbaiki, zat yang membimbing, zat yang mengatur semua urusan manusia. Yang mana manusia itu dalam kehidupannya senantiasa berinteraksi secara sosial sesama mereka. Ini ya, ini kalau kita maknai secara mendalam dari pemaknaan perkata tadi. Bisa ditangkap ya mudah-mudahan ya. Baik. Jadi nggak nikmat kalau kita bacanya buru-buru. Kalau Rabbin Nas Malikin Nas nggak dapat apa-apa itu. Tapi kalau kita pahami secara
pelan-pelan, gitu ya. Insya Allah betul-betul memaknai sepenuh jiwa, insya Allah. Tapi kita lanjutkan, ini baru satu ayat ya. Pelajaran utama dari ayat ini, kekuatan hakiki bukan dari sendiri. Nah ya, jangan merasa kuat, tetapi dari Rabb yang memelihara, mengatur, memiliki apa tadi? Ya, diri kita semua selaku manusia. Jadi jangan sampai seperti Qarun. Innama utitu ala ilmin indi. Oh, Qarun, kamu kok kaya kamu? Ya, materinya banyak. Oh iya, aku pinter. Nah, gitu kan ucapan Qarun itu. Akhirnya Allah benamkan itu kan. Dan berapa banyak manusia yang merasa, "Wah, Bapak, Ibu pinter ya?" Oh iya dong, kan aku apa kok pinter, harusnya dagangannya laris, kemudian pinter nyari duit, kan gitu kan? Apa jawaban umumnya manusia? Oh iya dong, kan aku kan sekolahnya tinggi, aku kan anak orang kaya, lupa dia. Itu datang dari Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ya dan asykur al nafur. Ini semua menjadi punya kekuasaan yang tinggi, ya, materi yang banyak semua dari Allah SWT. Baik, manusia, ya kita, baik yang berbicara atau yang mendengar, sehebat apapun, tetap membutuhkan Allah sebagai pelindung. Ya, Allah yang terbaik tempat perlindungan. Hujan, wah aku punya rumah yang gede, tetap harus butuh perlindungan dari Allah. Ah hujan aman, rumahku kan gede, siapa tahu kena petir meledak kan bisa. Ya, harus ini ya. Apalagi? Wah, aku kan punya asuransi. Ah, asuransi. Nanti kalau ada kecelakaan yang lain ada. Itu nggak seberapa. Tetap harus minta pada Allah. Ya, contoh apa lagi? Banyak ya. Apalagi dalam hal-hal lainnya. Ini mengajarkan pentingnya doa dimanapun kita berada. Harus ini ya. Setiap saat berlindung pada Allah kan doa ini kan. Bersama itu adanya ketergantungan hati. Adanya ketergantungan hati. Ya, kepada Allah kemanapun, bahkan sekecil apapun. Ya, mau benerin sendal contohnya, hal kecil tetap harus minta tolong pada Allah. Ya. Mau jemur pakaian, hal lumrah, nggak minta tolong pada Allah. Artinya hadirkan doa di situ, ketergantungan kepada Allah. Dan kesadaran spiritual akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehari-hari tadi kan dimanapun kita berada aja. Ini pelajaran utama dari ayat pertama ini. Baik. Kita lanjutkan ayat kedua. Masya Allah. Ini sudah 1 jam ternyata. Malikin Nas. Tadi kata Rabb, sekarang hadir Malik. Ya, tadi Rabbin Nas, sekarang kenapa Maliki? Guna Maliku. Sama ya, karena didahului bi. Aku berlindung kepada siapa? Satu. Menghadirkan apa nama dan sifat Allah Rabbin Nas dengan nama Rabb manusia. Kedua hadir dengan Malik. Nah, itu unik yang ketiga adalah ilah. Kenapa harus berbeda-beda? Nah, ini ada uniknya nanti. Ya, sabar. Kita menerjemahkan atau memaknai perkata dulu. Kata Malik, ya, bacanya pendek ya, Malik. Kalau di Al-Fatihah itu panjang, Maliki. Ya, meskipun ada beberapa bacaan Malikin Nas pendek. Tapi di Al-Nas ini bacanya pendek, Malikin Nas. Diartikan sebagai raja atau penguasa. Raja atau penguasa. Allah sebagai penguasa tertinggi manusia. Ya. Allah sebagai penguasa atau raja tertinggi manusia. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku raja dan merasa memiliki semuanya, bersewarna-warna, dia nggak tahu di atas dia masih ada raja. Jadi sesombongnya engkau, sesombongnya mungkin Fir'aun, ya contohnya saja lah ya, daripada nyari contoh yang lain. Tetap hancur dia. Apalagi engkau manusia yang nggak seberapa. Kok sombong dengan kekuasaanmu? Nah ini. Maka Allah hadirkan di sini supaya manusia ketika dia berinteraksi dengan manusia, dia nggak sombong. Kalau dia punya kekuasaan kecil sekali. Mungkin sekecil debu dan lainnya. Kalau semena-mena bahaya. Maka ada tingkat tertinggi dari otoritas yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kekuasaan yang sah selain kekuasaan Allah. Dan hanya kepadanya tempat berlindung. Maka Allah menghadirkan ini supaya dalam manusia dalam bersosial dia nggak sombong. Gitu ya. Malik. Kenapa harus dihadirkan Malik? Menunjukkan otoritas tadi kita sebutkan, kendali dan hukum mutlak yang dimiliki oleh Allah. Semua sistem pemerintahan, ya baik itu republik, kerajaan dan yang lainnya, kekuasaan, ya, baik itu otoriter dan lainnya, dan undang-undang, baik itu undang-undang negara, undang-undang dasar atau yang lainnya, hanya sah jika tunduk pada kehendak dan syariatnya. Ya, jadi kalau seandainya ada undang-undang, contohnya, entah itu di negeri mana, gitu, kok tiba-tiba di situ menghalalkan perzinahan, maka dipastikan undang-undang itu nggak sah. Karena ada negara yang sekarang menghalalkan LGBT, maka nggak sah. Ya, kenapa? Karena menyalahi dan tidak tunduk pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pantas untuk ditaati, ya tentunya adalah undang-undang dan kehendak dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula di Indonesia, contohnya kalau ada, tapi kan insya Allah nggak ada. Ya, kalau ada undang-undang yang di situ menyalahi, ya, di situ mengajak untuk kemaksiatan, mengajak lainnya, bisa dipastikan haram untuk mentaati. Kenapa? Karena menyalahi kehendak dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bermuamalah, dalam bernegara, dalam mengendalikan hukum, tetap di atas segalanya adalah Malikul Mulk, ya, artinya the king of the king-nya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, raja di rajanya. Dalam tafsir Razi menjelaskan bahwa Allah sebagai Malik berarti satu-satunya pemegang kendali moral dan hukum dalam kehidupan manusia. Ya, jadi nggak ada yang lain, nggak ada siapapun yang bisa menandinginya. Ya, baik. Ini arti Malik. Pelajaran apa dari kata Malik ini? Kehidupan manusia harus tunduk pada aturan sang raja. Bukan raja Indonesia atau raja siapa, tetapi raja di raja. Raja tertinggi yaitu Malik An-Nas, rajanya manusia yaitu Allah. Bukan ngikutin hawa nafsu atau sistem buatan manusia yang menyimpang. Ya. Kalau buatan manusia, coba lihat. Ya kita realitas saja ya di Indonesia lah. Ya, bikin aturan tahun 2020 gitu contohnya. Atau 2025 sekarang. Bisa dipastikan setahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian akan direvisi, revisi lagi, revisi. DPR, MPR ngumpul, revisi, berulang-ulang, bahkan revisi kadang ya tidak selaras dengan kebutuhan rakyat gitu. Maklum, namanya juga buatan manusia. Tapi kalau undang-undang itu, aturan syariat itu adalah buatan sang raja yang hakiki, Allah. Itu kekal sepanjang masa. Dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Potong tangan, meskipun nampak bagi orang-orang liberal itu adalah kejam, tapi itu adalah yang terbaik bagi manusia. Kalau dia menggunakan akalnya kan gitu. Rajam itu terbaik. Meskipun nampak itu nggak baik bagi orang-orang yang benci dengan Islam. Tapi terbaik, Allah Maha tahu. Karena Allah yang menciptakan manusia kan gitu. Gitu. Kalau enggak lihat koruptor gitu kan. Koruptor sekian triliun, ratus triliun cuma sekian. Namanya juga buatan manusia. Tapi kalau hukum Allah, ya tentu untuk keadilan bersama. Maka tidak ada yang perlu ditunduk kecuali aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghadirkan lewat Malikin Nas supaya menyadarkan kita supaya berpegang teguh kepada aturan Sang Allah. Yang mungkin selama ini kita saat ini aturannya masih sering kita langgar kan gitu. Maka hadirnya Malikin Nas ini, kalau kita saja mau mentaati aturan buatan pemerintah, kenapa aturan rajanya manusia kita selewengkan, kita langgar? Ini pertanyaan. Baik. Pelajaran selanjutnya, mengingat Allah sebagai raja mencegah seseorang dari merasa bebas bertindak suka hati. Nah, ini manusia liberal nih ya. Karena mengingat Allah adalah sebagai raja, ya, itu akan mencegah seseorang dari merasa suka-suka hati.
Ya, ini makna dari Malikin Nas. Ya, ada raja yang kita ketahui. Ini juga menjadi pengingat bagi para pemimpin. Para pemimpin, presiden, ataupun siapapun yang kau diamanai hanya 5 tahun, hanya 4 tahun. Itu adalah amanah dari Malik yang hakiki. Yang engkau sekarang menjabat, gitu. Baca Malikin Nas. Itu adalah amanah dari Malik. Kamu bisa menjabat itu karena raja sebenarnya sedang memberikan kamu amanah. Gitu. Kalau engkau semena-mena, ya hati-hati kan gitu. Begitu pula dalam lingkup yang lebih kecil, ya kita sebagai seorang orang tua, kita punya amanah dari Malik yang sebenarnya. Amanah untuk anak kita atau amanah dalam pekerjaan kita. Dan kelak akan ada pertanggungjawabannya. Baik, Masya Allah. Ini Malik ya. Ini baru 2 ayat. Kita lanjutkan. Ilahinna. Sekarang mana kenapa harus disebut ilah? Rabb sudah, Malik sudah, ilah. 3 ilah. Nanti masing-masing harus bisa memahami nih ya. Harus bisa memahami nih. Meskipun sudah hafal, ya, secara mendalam apa ya. Kata ilah diartikan zat yang disembah. Jadi dalam bahasa Arab itu, ilah itu diartikan minimal tiga ya, meskipun ada banyak makna lainnya. Al-ma'bud artinya disembah, ma'bud. Diikuti al-matsbu', kemudian al-muta'. Jadi zat yang disembah manusia. Berarti nggak ada yang wajib disembah kecuali hanya ilah, yaitu Allah. Nggak ada yang wajib diikuti oleh manusia kecuali hanya Allah. Tidak ada yang wajib ditaati kecuali zat yang dia adalah zat yang pantas untuk ditaati oleh manusia, yaitu Allah. Ini makna ilah. Jadi kalau la ilaha illallah artinya tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Atau tidak ada zat yang pantas diikuti, la ilaha illallah, kecuali Allah. Atau tidak ada zat yang pantas ditaati semua perintah-perintahnya kecuali Allah. Manusia, kadang kita taati, kadang enggak. Karena ya kebijakannya kadang ngawur gitu. Bener satu, ngawurnya 99, itu manusia. Tapi kalau Allah, pasti wajib disembah, wajib diikuti, wajib taati. Ini makna ilah. Nah, artinya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Ini saya kasih tanda kurung ya, tanda petik ya. Karena ada beberapa, nggak tahu, entah literasinya betul atau salah, Tuhan itu dalam bahasa Indonesia dulunya serapnya gara-gara dari kata tuh yang katanya. Tuh yang, raja para dewa katanya. Maka kita ilah itu harus kita artikan yang zat yang disembah aja lah, daripada salah makna kan itu. Baik. Hal ini mengisyaratkan bahwa hanya Allah lah yang pantas dijadikan tempat ibadah, tempat duduk ngabdi, bukan yang lain. Kenapa? Karena secara sosial, lagi-lagi manusia anas, dia menyembah, ngikutin, taatin selain Allah. Kan gitu kan? Manusia ada yang ngikutin aturan orang lain, padahal aturannya nggak bener. Diikutin, salah. Ada yang taatin orang, padahal orang itu salah. Ada yang menyembah makhluk, padahal yang disembah salah. Menyembah batu, menyembah gunung, menyembah ayat Allah. Maka Allah hadirkan ayat ketiga ini, ilahinna, supaya dalam interaksi dalam kehidupan manusia sadar yang pantas untuk dijadikan peribadatan, pengabdian hanya Allah, bukan yang lain. Masya Allah. Ini esensi dari kata ilah. Ulama seperti Imam Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan An-Nas ya disebut berapa kali? 3 kali ya. 1, 2, 3 ya. Pengulangannya 3 kali ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sudah kita sebut 3 kali ya. Ya. Dengan penyebutan pertama Rabb, Malik, kemudian ilah. Kenapa? Di 3 ayat pertama ini, di ayat awal menunjukkan betapa manusia harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat penghambaan. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb-nya manusia. Apa itu Rabb tadi? Yang memelihara, yang mengatur, yang memiliki. Malik yang menguasai semuanya. Ilah yang disembah, yang diikuti, yang ditaati. Masya Allah. 3 paket sekaligus Allah sebutkan di ayat 1 sampai 3. Maka harus betul-betul menyadarkan kita. Kesempurnaan, penyandaran, kesempurnaan, ketawakalan, pengabdian, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ilahin nas. Apa pelajaran utamanya?
Tauhid uluhiyah. Ya, uluhiyah ini artinya apa? Uluhiyah. Hanya Allah yang layak menjadi pusat cinta. Pusat artinya uluhiyah ini artinya Allah menjadi objeknya. Allah menjadi objeknya. Jadi kemanapun kalau kita ingin mencintai hanya Allah, ingin takut kepada Allah, berharap pada Allah, ibadah pada Allah. Jadi uluhiyah artinya betul-betul Allah jadikan objeknya. Baik. Baik. Lanjutnya, penyimpanan hati dari Allah, ya, menuju makhluk uang status bisa membuat manusia sesat, ya. Jadi kalau kita menyimpan hati kita kepada selain Allah, cinta dunia, cinta uang, ya, kemudian apa, gila status, ya, suka pada manusia, itu ujungnya adalah sesat. Tapi kalau cintanya pusatnya hanya pada Allah, Allah jadikan objek utama dalam cinta kita, maka itulah sebenar-benarnya ketauhidan. Tauhid apa? Keimanan kita kepada Allah secara uluhiyah, yaitu secara objeknya. Gitu. Baik. Kemudian dalam konteks modern, ini mengajarkan detox dari penyembahan dunia. Masya Allah. Ya, sebagai detoxnya. Ya, kepada mereka yang materialism, populer, yang cinta popularitas, menuju kepasrahan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang saat ini mungkin masih hubbud dunia, terbuai ya dengan duniawi, maka hadirnya ilahin nas, maka harus betul-betul pasrah pada Allah. Ya, jadikan Allah sebagai subjek untuk kita menghamba kepadanya, berharap, ya, al-roja, al-khauf, takut, gelisah dan lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, ini baru ayat ketiga. Kemudian ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Min syarril sudah kita bahas ya, min syarril dari keburukan. Was-was dari kata waswasa artinya bisikan halus. Jadi kalau bisikan, nah itu kan bisikan, apa bisikan? Kalau kita bisikan kan nggak mungkin teriak. Namanya bisikan. Nah, bisikan itu halus yang diulang-ulang. Was-was itu adalah bisikan halus dan diulang-ulang. Artinya setan membisikkan godaan ke dalam hati manusia. Ya, dia bisikannya halus, diulang-ulang ke dalam hati manusia. Namanya juga bisikan. Kita ya kadang kalau yang bisikan manusia mungkin dengar, tapi kalau yang bisikan hal gaib dan itu terus berulang-ulang sehingga sangat rentan diri kita itu goyah. Makanya Allah muncul bisikan yang terulang dan pelan itu sangat buruk sekali, sangat goyah, mudah goyah. Ya. Hal ini menunjukkan cara kinerja setan. Kinerjanya caranya lembut dan tersembunyi, tidak frontal. Ya, tidak ada secara langsung tuh. Dia bisa, bahkan kita nggak sadar. Tiba-tiba ujung-ujung maksiat gitu kan. Nah itu kan itu namanya bisikan tuh. Perasaan tadi masih sholat tiba-tiba maksiat. Loh kok bisa? Karena ada bisikan yang kita nggak sadar. Allahu Akbar. Perasaan sholat tapi tiba-tiba korupsi sekian triliun nggak nyadar. Nah itu kan kenapa kok terjadi? Karena ini bisikannya halus dan diulang-ulang. Langsung menusuk ke dalam hati. Ya kalau seandainya mungkin pakai speaker kan kita kedengeran kan, ayo maksiat yuk, ayo maksiat nah, kan. Cuma kadang-kadang tiba-tiba nggak tanpa kita sadar tiba-tiba membelok. Persis seperti yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ada akhir zaman itu manusia yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada yang paginya muslim, sorenya ujung-ujung menjadi kafir. Al yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Lalu sebaliknya, malam harinya masih beriman, tiba-tiba paginya menjadi kafir. Kenapa? Yaitu bisikannya halus dan terulang terus dan tanpa disadari. Kata khonnas artinya tersembunyi ya, bersembunyi atau mundur. Sembunyi mundur. Khonnas ini, ciri khas khonnas itu sembunyi atau mundur. Yaitu perbuatan setan yang mundur ketika nama Allah disebut. Ya. Jadi ternyata bisikan itu nggak meskipun diulang-ulang, ayo masjid, meskipun kita nggak dengar ya. Ya ini ada bisikan terus. Tapi ketika disebutkan nama Allah, langsung khonnas. Ini ya, langsung mundur bisikan itu, ngilang. Ya, kayak ini, kayak tikus gitu. Tikus ini mungkin di rumah kita ada banyak tikus ya, dimanapun banyak tikus.
Tapi kalau kita melihara kucing, apa yang terjadi? Tikusnya ngumpet, kucing datang. Tikusnya ngumpet gitu kan. Kalau nggak ada kucing, nongol lagi tikusnya. Nah itu ya, itu namanya khonas. Nah kalau kucingnya tuh dia diem diri di itu terus berada di samping kita, ya tikusnya nggak akan berani. Nah itulah hati kita akan terus akan diulang, dibisik-bisikin terus oleh setan, digoda terus. Tapi ketika kita ngucapin zikir, menyebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Maka langsung khonas, dia bersembunyi langsung mundur. Nggak ada bisikan itu. Allah akbar. Bentar, jatuh nih. Bentar. Masih kedengeran ya? Halo, tes. Mohon maaf ini tadi headsetnya jatuh. Baik. Baik itu ya, itu nama khonas ya. Was-was, arti bisikan yang halus terulang-ulang, khonas yang dia sembunyi mundur. Kenapa? Allah langsung memberikan kisi-kisinya itu. Ya, cara kinerja setan sembunyi, lembut, tapi ketika dibacakan ayat nama-nama Allah, langsung ngumpet dia. Nggak berani mengganggu orang. Nah, Imam At-Tabari menekankan bahwa al-khannas adalah sifat setan yang menghindar ketika orang hamba mengingat Allah. Lihat, makanya semakin kita banyak berzikir mengingat Allah, ya hati kita tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ada orang yang dikena musibah kena itu, tapi dia santai. Kenapa santai? Nggak ada bisikan tuh. Hatinya tenang, enjoy. Tapi orang yang dia jarang menyebut Allah, kena dikit langsung pusing. Ya, barang yang dia sukai hilang, marah-marah, nggak punya filter. Nama temannya diragukan disebutin semua. Gitu. Kenapa? Ya karena setonnya bisikin terus, ayo marah dong, ayo marah, ayo marah. Nah, ini kuncinya. Jadi tahu ya ini ya. Semakin kita jauh dari Allah, akan mudah dibisikin cepat itu. Lihat pelaku maksiat itu. Mudah hari ini maling, besok maling lagi, besok mencuri, besok membunuh, gampang sekali. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Allah. Tapi kalau hati kita ada bisikan, kemudian kita baca subhanallah, a'udzubillah, 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 a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita baca. Sehingga akhirnya bisikan itu tiba-tiba hilang. Digantikan dengan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini makna dari al-khannas. Apa pelajarannya? Bahaya bisikan batin jauh lebih besar daripada ancaman fisik. Ancaman fisik kan nampak gitu kan. Ayo kamu serahkan uang nih kalau itu kan paling nampak dan kita bisa melawan. Tapi kan bisikan ini kita nggak tahu nih. Setiap saat bisikin kita terus. Ya. Dari kita baru mau bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, udah bangun jam 4, udah dengar alarm gitu. Betul berat banget itu. Ya karena ada setan, ayo tidur lagi, tidur lagi. Bahkan dalam hadis disebutkan bahkan bukan dibisikin itu, dikencingin itu. Dalam hadis disebutkan telinganya dikencingin setan supaya tertutup. Gitu ya. Tentu itu lebih besar bahayanya. Zikir kepada Allah adalah benteng utama melawan bisikan syaitan. Makanya Allah diawali dengan qul, katakanlah, katakanlah. Itu ada loh, waswasil khannas. Katakanlah bagaimana? A'udzu birabbin nas. Ya, memperbanyak ta'awudz. Dengan redaksi yang lain boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, silakan. Apalagi contohnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, silakan. Yang penting ada perlindungan itu. Tapi kan kita sekarang lagi membahas Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas tadi ya. Dari apa? Dari ini tadi yang pertama, syarril waswasil khannas. Bisikan yang lembut, yang terus berulang-ulang, yang dia suka sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena ada zikir. Kalau gak ada zikir, ya nongol terus, ngulang-ulang terus kan itu. Nah, setan tidak masuk dengan terang-terangan, tapi lewat keraguan, lewat godaan, ambisi dunia, membuat dosa terasa manis. Ya, maksiat kok enak ya, itu kan ya, maksiat enak itu cara setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran itu, ketika iblis, ya iblis itu kan ya siapa itu? Ya dedengkotnya setan ya, dedengkotnya itu. Ya, ketika sudah dia tidak mau menyembah kepada Adam, kemudian malah menantang, merasa lebih baik.
kemudian Allah ancam dia masuk neraka. Apa permintaan iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, apa tadi? Engkau yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai tadi ya. Bima aghwaytani, kalau engkau telah menjadikan aku adalah orang yang zalim, orang yang sesat, maka mulai hari ini la uzayyinanna fil ardi. Semua kemaksiatan akan aku jadikan manis. Itu cara syaitan. Mabuk udah nggak enak, memabukkan, tapi bagi orang mabuk nikmat kan gitu. Ya, ya Allah. Kemaksiatan yang lain pun juga demikian. Dibuat terasa manis. Dan itu memang cara syaitan. Itu cara syaitan. Tapi ini pelajaran dari ayat yang keempat. Min syarri waswasil khannas. Taib ini ya. Godaan yang bisikan tersembunyi lembut yang suka ngumpet tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, ternyata nyerangnya yuwaswisu fi sudurinas. Yuwaswisu artinya membisikkan tadi ya, itu membisikkan secara lembut tadi. Ternyata menggunakan fi'il mudhari apa? Berulang-ulang, terus-menerus. Dari kapan? Mulai hari ini. Kapan? Mulai turunnya ayat itu, bukan mulai hari ini. Mulai awal menurunkan ayat itu sampai sepanjang masa. Artinya iblis, syaitan, dan beserta bala tentaranya akan terus membisikkan, terus-menerus dan berulang-ulang. Sudur, sadr, itu jamaknya adalah sudur, artinya dada. Tapi Allah ingin menghadirkan ternyata bukan fi qulubin nas. Nah, uniknya, yang diganggu adalah dada, bukan hati. Nah, ini harus kita pahami ini secara linguistik. Dan bisa diartikan sebagai pusat hati. Dada ya, bukan hati. Tapi Allah menyebutkan sudur. Kenapa? Karena dada ini adalah pusat hati, tempat keyakinan dan niat. Makna tersiratnya adalah setan menargetkan inti jiwa manusia, bukan hanya pikiran luar. Jadi Allah menyebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana setan itu menggoda dengan terus-menerus, membisikkan keburukan terus-menerus di pusatnya hati, yaitu dada. Yang di dada itu adalah tempat keyakinan dan niat manusia. Sudah yakin menjadi ragu, udah niat baik menjadi niat buruk. Nah, itu dibisikkan setan. Ternyata langsung ke sini. Apa? Menargetkan inti jiwa manusia. Ya. Ar-Razi, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa setan membidik dada karena di sanalah terdapat qalb, ya, nggak langsung ke hati, tetapi secara menyeluruh di sini ke dada. Karena di dalam dada itu ada hati. Nah, ini pertama, nanti kita akan bahas lebih mendetail nanti ya ketika kita ngomongin sudur. Tapi kita fokus dulu di sini loh. Yang mana hati itu adalah pusat niat dan kesadaran manusia. Langsung kepada inti jiwa manusia. Pelajarannya apa? Kita perlu menjaga kebersihan hati. Karena di sanalah medan perang utama hati. Antara iman dan bisikan jahat. Kemudian pendidikan hati. Zikir. Tadabbur Al-Quran seperti ini. Dan majelis ilmu adalah cara memperkuat pertahanan rohani kita. Saat ini kita sedang mendidik hati kita. Memperbanyak zikir, bertadabbur Al-Quran. Supaya memperkuat pertahanan rohani kita. Dalam kehidupan modern, saat manusia mudah terpengaruh oleh opini, argumentasi, media, propaganda, maka ayat ini relevan. Kok menjadi ragu ya saya ya? Oh, udah baca Anas supaya hatinya tenang. Ya, berapa banyak opini, penggiringan opini, namanya juga apa, war opinion contohnya. Ya, media yang dia dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka Islam dan lainnya, propaganda di mana-mana, baca Anas supaya kita terjaga tersebut. Nah, ini makna dari yang kelima. Ayat terakhir, tapi ini baru 27, masih 10 slide lagi. Oke, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya, kita percepat, mohon izin. Minal jinnati wan nas. Kata jinnah artinya adalah jin. Ya, artinya adalah jin. Ya, jinnati dan jin sama. Dari kata jannah. Jannah bisa jannah, bisa jinnah, jannah, junnah. Yang memiliki makna tersembunyi sama. Jin.
Ya, jin dia tersembunyi, makhluk yang tersembunyi. Jannah surga tersembunyi karena memang belum kita lihat. Junnah perisai, junnah tameng juga tersembunyi. Kalau kita ngaji ada khonnas tadi yang dia ngumpet-ngumpet tadi, ada benteng. Mana bentengnya? Benteng namanya junnah. Ya, bisa ya. Jannah, jinnah, junnah. Semuanya dari kata yang tersembunyi. Nah, jin tersembunyi karena dia tidak terlihat. Artinya bisikan itu datang dari makhluk gaib yang bernama jin. Wanas. Ternyata bukan hanya dari jin saja, ternyata yang menggoda dalam hati ini. Yang membisikkan itu ternyata selain yang kita kenal dari jin, ternyata ada bisikan yang berulang-ulang terus-menerus dari manusia. Nah, tiba-tiba keluar sendiri. Aman nih Bu ya? Tiba-tiba saya keluar sendiri. Mudah-mudahan nggak ada kendala. Nah, Wanas kembali diulang ya. Yang kelima nih, ayat pertama, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril wasil khonas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini diulang di akhir ayat dan disandingkan dengan kata jin. Manusia disandingkan dengan jin. Kenapa? Karena sebagian manusia memiliki sifat setan seperti jin. Ya. Mereka menggoda dan menyesatkan sesama dengan cara yang halus. Udah bener-bener tapi diselewengkan sama temennya, salah pergaulan, Masya Allah. Dan itu bisa ngena ke siapapun, Bu. Ini saya mau jujur nih, saya mau jujur, Masya Allah. Gara-gara ini, Anda punya kawan seperjuangan. Pernah disebut sebagai ustadz. Enggak, karena dia sudah kena ini godaan setan dari manusia. Sekarang dengan PD bangga menyebut aku adalah gay. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Dan dia sudah sesumbar di media sosial bangga menjadi gay. La haula wala quwata illa billah. Salah pergaulan. Jadi setan dari kalangan manusia ini salah gaul. Dia menggoda, menyesatkan dengan cara halus. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Berkali-kali kita nasihati ya mental ya. Kita hanya berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya untuk kembali tobat. Apalagi ya ya orang awam kan, artinya yang ya kita berkaca pada kawan yang sudah mau ya anak-anak anggap punya ilmu yang mumpuni lah, bahasa Arab juga lancar, mengaji pinter, tapi ya ternyata ada manusia yang dia menggoda dengan cara halus dan menyesatkan. Makanya disebut di sini minal jinnati wan nas. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi setan itu, apa setan itu? Setan itu sifat. Sifat yang jauh dari kebenaran itu setan. Dan itu bisa dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ya, jadi kalau ada orang yang dia yang menyebar kebencian, ya itu bisa dia setan, tapi setan dari kalangan manusia. Ya, taib. Taib. Pelajarannya apa di ayat terakhir ini? Waspadalah terhadap pengaruh manusia yang bertingkah seperti setan, menggoda. Siapa yang suka menggoda ini? Tapi kalau istri menggoda suami ya halalan thayyiban nih ya. Tapi kalau orang yang gak baik-baik menggodain, nah ini bahaya. Mempengaruhi, nah, hati-hati. Ya, ibu-ibu, ya jangan sampai mempengaruhi suaminya yang gak baik ini. Takutnya punya sifat seperti setan, bahaya nih ya. Merusak akidah, menyeret ya, mengajak kepada kemaksiatan. Ya, yuk, maksiat yuk, apalah ini ternyata ada sifat-sifat syaitonia, sifat yang jauh dari kebenaran. Media, ideologi sesat, teman buruk, dan konten negatif bisa menjadi bisikan was-was yang halus di zaman modern saat ini. Kita harus memfilter siapa yang kita dengar. Ya, memfilter apa yang kita ikuti dan dekati.
Karena bisa jadi mereka adalah penggoda dalam bentuk manusia. Artinya setan dalam bentuk manusia. Hati-hati ya. Hati-hati. Baik, ini makna secara per ayat, per kata per ayat ya, yang luar biasa. Yang ini masih banyak tapi nggak apa yang bisa kita pahami. Sekarang kita masuk pada Q&A. Tambahan nih, ini bonus ya nih. Q&A. Ana bikin question and answer. Masih ada waktu nih? Masih ada ya? Baik, sedikit lagi. 3 nama Allah yang berurutan. Kenapa? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ya, ada yang bisa? Ini kita baca aja ya. Urutan 3 nama ini bukan kebetulan, tapi merupakan pendakian spiritual. Ya, kalau kita lebih mendalam lagi, ternyata nggak bisa diutak-atik nih. Qul a'udzu bi malikin nas contohnya. Diputar-putar ilahin nas, rabbin nas, nggak bisa. Harus dari Rabb, Malik, Ilah. Kenapa Allah menggunakan 3 nama ini? Rabb, Malik, Ilah. Maka pertama, Rabb. Tadi apa artinya? Allah sebagai pemelihara. Relasi awal, manusia sebagai makhluk yang butuh bimbingan. Ya. Dalam bersosial, ya, Rabb manusia. Anas tadi ya, ketika disebutkan Anas berarti hubungan manusia dengan makhluk. Maka Allah menyebutkan dengan nama Rabbin Nas karena Allah lah yang memelihara, yang mengatur, yang memiliki. Maka relasi dengan manusia adalah manusia butuh bimbingan. Kemudian Malik, Allah sebagai penguasa, relasi sosial dan hukum yang menuntut kepatuhan dan disiplin. Setelah dibimbing, setelah diatur, dipelihara, maka perlu adanya aturan yang butuh kedisiplinan, butuh kepatuhan. Kemudian setelah itu ilahin nas, Allah sebagai satu-satunya yang disembah. Puncak relasinya spiritual adalah cinta, takut, kemudian pengabdian total. Gitu ya. Jadi dimulai dari bimbingan, kemudian kepatuhan, baru setelah itu ada rasa cinta, rasa takut dan pengabdian total. Ini adalah tahapan pemurnian tauhid. Tadi kita sebutkan di awal, ya. An-Nas ini adalah apa? Pemurnian totalitas dalam ketauhidan kita. Dari mengenal siapa Rabb dulu, lalu tunduk kepada penguasa sejati, Malik, baru kemudian menyembah dengan sepenuh hati, penuh keikhlasan kepada zat yang pantas untuk disembah. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Ayat 1, ayat 2, 3. Ada yang tersembunyi di situ. Ada apa? Pendakian spiritual keimanan kita. Baik. Kemudian lanjutannya ya. 3 nama yang itu tadi. Relevansi modernnya, banyak orang mengaku Rabb yang mampu memiliki, mengakunya mampu memelihara, tapi tidak tunduk kepada hukumnya. Apalagi beribadah hanya kepadanya. Nah, akhirnya nggak pas. Nah, surat ini menegaskan bahwa penyembuhan hati, ya, cara menyembuhkan hati dari was-was hanya bisa dilakukan jika tauhid itu utuh dan menyeluruh. Jadi hati kita akan tenang kalau 3 langkah ini tadi betul-betul sempurna. Dengan kata lain, surat ini mengajarkan tarbiyatut tauhid, pendidikan keimanan dari awalnya dari akidah dulu, ya, yaitu ketauhidan pada Allah, masuk pada fikih, kemudian masuk pada ibadah hati. Ya, mulai dari Rabb, akidah, karena Allah yang zat maha, tadi apa? Memelihara, kemudian apa? Memiliki, mengatur, ini kan akidah, keyakinan. Baru kepada fikih, nah gitu kan, ini istilahnya gitu kan. Malik, ya, kemudian bara ilah. Kemudian selanjutnya, ya, tadi ya, itu ini soal yang pertama, question. Kenapa Rabb, Malik, ilah. Kemudian yang kedua, kata Anas manusia diulang berapa kali? 5 kali. Ya, 5 kali ya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilah nas.
min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 5 kali. Kenapa? Menunjukkan bahwa manusia adalah subjek utama dan korban potensial dari bisikan syaitan. Diulang-ulang. Ya, subjek utamanya manusia. Kita sekarang ini, ya. Dan sangat rentan sekali, mudah sekali menjadi korban bisikan syaitan. Baik dari golongan jin ataupun dari manusia. Rentan sekali. Sampai diulang 5 kali. Menunjukkan yang kedua, kelemahan manusia yang kontras dengan kekuatan syaitan. Sehingga manusia betul-betul butuh perlindungan. Sehingga Allah mengatakan, "Kul, engkau harus betul-betul minta perlindungan pada Allah." Gitu kan? Setan menggodanya dengan cara lembut berulang-ulang tanpa disadari. Manusianya lemah. Sehingga kalau nggak kita minta perlindungan pada Allah, udah pasti gagal tuh. Dan berapa banyak orang yang gagal kan? Akhirnya maksiat sana maksiat sini. Kenapa? Lemah. Lemah sekali. Ya. Khuliqal insan dha'ifan. Allah menyebutkan Allah ciptaan manusia itu lemah. Sekuat apapun. Mungkin dia ngangkat beban 500 kilo kuat, tapi hakikatnya lemah. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa diulang 5 kali? Membangkitkan kesadaran spiritual. Ayo, kita sudah menyebutkan 5 kali manusia loh disebut dalam An-Nas. Ayo sekarang kita sadar, kita manusia sangat rentan. Dan kita butuh perlindungan Allah di tiap aspek kehidupan kita. Nah, jadi mulai hari ini hadirkan Allah dimanapun kita berada. Apapun kondisinya. Terserah Allah gitu kan. Maksudnya contohnya kita, saya mau berdagang, nggak usah mikir untung rugi strategi gini, udah yang penting lah. Libatkan Allah dan nanti ya tawakal pada Allah. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu nggak pernah melibatkan Allah. Tapi kalau gagal baru melibatkan Allah kan aneh. Tapi nggak apa-apa, masih mending daripada nggak melibatkan Allah kan itu. Nah intinya kemanapun kita mulai dengan Allah, akhir dengan Allah. Ini bentuk kesadaran kebutuhan kita atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi ya. Nah, ini kenapa yang disebut dada bukan hati? Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur ya. Kenapa kok sudur bukan kulub? Nah, jawabannya karena dada adalah gerbang ke hati. Dada adalah pintu gerbang menuju hati. Kenapa? Para tafsir mengemukakan bahwa setan tidak bisa menyentuh hati orang yang beriman, yang dia punya keikhlasan. Jadi kalau kita punya keimanan, setan tuh pengen bisik, tapi hanya sekedar pinggirannya saja, dadanya. Nunggu-nunggu kalau dia lengah, baru dia masuk. Gitu. Hilang imannya, langsung masuk, langsung dia. Maka dikatakan dalam kajian tauhid itu, tidak ada orang beriman ketika dia melakukan kemaksiatan. Ya, nggak ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu zina, nggak ada. Nggak ada zina kemudian dengan Bismillah, nggak akan nyambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum Jack Daniel, topi miring, wah, nggak ada orang mabuk Bismillah itu nggak akan ada. Yang ada ketika dia bermaksiat hilang keimanannya. Nah, tapi kalau ada iman, nah setan pun nggak akan bisa. Maka siapa yang membiarkan dadanya kosong dari zikir, maka setan punya akses ke hati. Yo, kita tanya pada diri kita masing-masing, ini isinya apa dada kita, ini kosong apa? Maka jagalah pintu-pintu dada, pintu gerbang dada ini dengan zikir, membaca Al-Quran dan ilmu agar bisikan tidak masuk ke dalam hati. Insyaallah. Nah, ini kita panasin nih. Karena tadi ini baru An-Nas, nanti pekan depan akan ada bahas falak, maka kita sebutkan nih apa hubungannya An-Nas dan falak. Karena di awal tadi ketika kita nyebutkan asbab nuzul kan kita nyebutin falak. Nah, kedua surat tersebut memiliki namanya Al-Mu'awwidzatain. Salah nih ya, Mu'awwidzatain, salah saya nulis. Surat An-Nas yang kita pelajari tadi, perlindungan dari bahaya internal
internal dalam diri kita, was-was, keraguan, godaan hati. Itu ya yang kita pelajari An-Nas. Nah, Al-Falaq perlindungan dari bahaya eksternal seperti sihir, kedengkian, ada malam hari dan lain, nanti kita bahas insya Allah. Sehingga dua-duanya itu satu paket yang wajib dan harus kita biasakan untuk kita baca. Ya, udah ya. Baik, di akhir ini kesimpulan dari surat ini adalah manifesto spiritual tentang perlindungan diri dari godaan yang paling halus dan merusak, yaitu bisikan batin. 3 nama Allah, Rabb, Malik, Ilah, menunjukkan kompleksitas hubungan manusia dengan Allah sebagai hamba yang perlu dibimbing, diperintah, dan disembah. Ya, Allah perlu dibimbing, artinya kita sebagai hamba yang dibimbing oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dan Allah mewajibkan kita untuk menyembahnya. Zikir, doa, dan kesadaran akan kelemahan diri adalah tameng sejati dari godaan dunia yang tak kasat mata. Jadi kita perbanyak zikir, perbanyak doa, dan sadar. Terakhir, ini adalah pedoman sepanjang zaman untuk membangun kekuatan batin dan penjagaan diri di tengah dunia yang penuh godaan, ideologi menyesatkan, dan bisikan tak terdengar. Surat An-Nas. Alhamdulillah. Baik, sudah habis ya. Mudah-mudahan yang mendengar sama ini 1 jam 36 menit, Masya Allah. Mudah-mudahan ini di sini recordingnya 1 jam 36 menit. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah manfaat untuk kita semua. Anda rasa itu? Kalau mungkin ada pertanyaan dipersilakan. Karena sebentar lagi sudah mau sholat zuhur insya Allah. Adhanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.